Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Sebelumnya aku mau tanya nih, ada nggak di antara teman-teman kalian itu yang instagramable? Kelihatannya di media sosial itu hidupnya itu wow, tapi ternyata aslinya dia itu adalah anak orang biasa-biasa aja, bahkan bisa dikatakan tidak mampu. Nah, berkaitan dengan hal itu, di sini aku akan membahas satu kasus, yaitu yang melibatkan seorang wanita yang menjadi sosialita gadungan, di mana dia ini nipunya itu nggak kaleng-kaleng. Dia nipunya sudah go internasional, yaitu lintas negara, dan juga sempat menggemparkan dunia pada tahun 2018. Oke, penasaran sama ceritanya siapa dia? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kasus ini bermula dari seorang pelaku wanita yang bernama asli Enjang Widi Palupi. Dia lahir di Surabaya pada 27 Oktober 1978 dan dia berasal dan besar dari Kediri, Jawa Timur. Saat SMK ini, Enjang ini bersekolah di SMA Negeri 2 Kediri. Nah, saat bersekolah Enjang ini dikenal karena kepribadiannya yang supel dan juga dia pintar berbahasa Inggris. Setelah lulus SMK pada tahun 1996, Enjang ini melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di Akademi Bahasa Asing. Tapi hal itu gak berlangsung lama. Nah, Enjang ini tiba-tiba ya keluar aja gitu dari kuliahnya. Temen-temennya gak ada yang tahu alasannya Enjang ini kenapa. Dan gak berapa lama kemudian Enjang ini kemudian muncul dengan nama baru, yaitu dikenal dengan Azura Luna Mangunharjono. Tentunya Azura ini juga mempunyai nama samaran, yaitu seperti Eli, Mr. M, dan juga Alexandra. Nah, di titik ini Azura ini mempunyai keinginan kalau dia itu ingin menjadi orang kaya dan menjadi sosialita. Mewujudkan impinya ini, Azura ini mulai membranding dirinya, yaitu dia sebagai konglomerat yang tinggal di Kemang, Jakarta Selatan. Bahkan sampai KTP-nya pun juga ikutan dirubah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tersebut. Azura ini juga mengaku kalau orang tuanya ini masuk ke dalam daftar 10 besar orang terkaya yang ada di Indonesia, yaitu bersanding dengan keluarga Hartono, dengan Khairul Tanjung. Gak cuma itu, di situs LinkedIn-nya juga dia ini membranding dirinya kalau dia itu lulusan kuliah dari Universitas Harvard dan juga Brown University, juga berkuliah di MIT. Tapi ya tentunya semua itu bohong. Dan Azura ini mempunyai public speaking yang sangat bagus, dia pintar berbahasa Inggris, gaya bicaranya juga elegan, sangat sopan. Pada tahun 1997 Azura ini memutuskan untuk pindah ke Bali. Tentunya Azura ini mulai ingin mewujudkan mimpinya kan. Dia mulai menargetkan bule-bule, karena bule-bule kan juga tertarik sama Azura karena mempunyai kulit yang eksotis. Dan disinilah, saat di Bali inilah Azura mulai menjalankan perannya, mulai menjalankan strateginya, di mana Azura ini mulai memposting foto-foto hedon di Instagramnya. Dan public speaking yang sangat bagus dan juga penampilannya yang elegan dan juga modis ini, akhirnya Azura Luna berhasil memikat seorang bule yang bernama Brad Pitt. Brad Pitt ini merupakan pengusaha hotel, yaitu yang berada di kawasan Hyatt Regency. Akhirnya gak butuh waktu berapa lama, akhirnya Azura dan juga Brad ini berkenalan lah tuh. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, Azura ini membranding dirinya di hadapan Brad itu kalau dia ini berasal dari keluarga konglomerat, dia berasal dari lulusan Harvard dan Brown University, Azura punya aset di mana-mana. Ya tentunya Brad yang mendengar itu dan melihat gaya bicara Azura ini percaya-percaya aja, karena memang Azura itu semeyakinkan itu sis, kalau kalian tahu. Akhirnya Brad menikahi Azura pada tahun 2003 pada saat usia Azura 25 tahun. Setelah menikah ini, Brad dan Azura ini sempat membuka hotel. Itu hotel mewah Bali Hyatt Resort yang berada di daerah Nusa Dua.
Tapi gak berapa lama kemudian akhirnya mereka pindah ke Hong Kong dikarenakan si Brad ini ditugaskan pindah ke Hong Kong. Setelah Azura ini ke Hong Kong juga kan. Setelah menikah dengan Brad ini, tentunya keinginan Azura untuk menjadi orang kaya pun terwujudkan. Karena di sini Brad ini mengasih uang bulanan terhadap Azura sebesar 2,1 miliar setiap bulannya. Dari uang yang dikasih Brad setiap bulan ini sefantastis itu, di sini Azura mulailah membeli barang-barang branded dan ke elit seperti Paris Fashion Week, jalan ke luar negeri, spa di California, bahkan sampai foto bareng Lionel Richie. Ketika di Inggris pun, Azura ini menggunakan mobil Rolls Royce terparkir bersama jet pribadinya dan tentunya juga bergaul dengan kalangan elit di sana. Nah, karena Azura ini dikenal cerdas, public speakingnya sangat bagus sekali, dia bicaranya elegan, dan disitulah dia membranding dirinya di kawasan elit. Kalau dirinya itu dari keluarga konglomerat, punya aset di mana-mana, ya tentunya dengan mudahnya orang-orang elit tersebut itu percaya aja, karena Azura itu sekali lagi semeyakinkan itu. Kemudian di Hong Kong ini, Azura ini mempunyai teman dekat yang merupakan juga sosialita, yaitu yang bernama Dayen. Azura kenal sama Dayen ini tentunya dikenalkan sama Brad tadi kan. Di sini kata Dayen sebenarnya Azura itu ya biasa aja, tapi Azura ini menarik karena dia itu gaya bicaranya yang elegan dan juga penampilannya yang modis. Ini Azura kata Dayen sering meminjam lukisan-lukisan mewah Dayen dan tidak pernah dikembalikannya lagi. Setiap makan di restoran ini selalu Dayen yang membayar, karena di sini Azura itu beralasan kalau kartu kreditnya itu ketinggalan lah, kalau kartu kreditnya itu keblokir lah. Jadi di sini Dayen yang selalu membayar makanan-makanan mewah dan mahal tersebut. Dan berjalannya waktu, rumah tangga Brad dan juga Azura ini semakin retak karena mereka ini sering bertengkar. Karena sering bertengkar ini, Brad di sini itu merasa sudah dimanfaatkan oleh Azura. Yang merasa sih, bayangin aja kalian dikasih uang bulanan sebesar 2,1 miliar, tapi uangnya itu selalu habis hanya untuk berfoya-foya. Ya muaklah si Brad di sini. Akhirnya setelah beberapa tahun menikah, Brad dan juga Azura ini resmi bercerai pada tahun 2010. Setelah bercerai ini, tentunya Azura itu bertahan hidup itu dengan sisa uang yang dikasih Brad tadi. Dan gak cuma itu, Azura ini juga sempat membuat brand perhiasan yang dinamai Pevitra-nya. Pevitra ini kan juga yang belikan dari kalangan-kalangan elit, karena kenalannya siapa Azura ini kan juga dari kawasan elit. Tapi itu ya juga gak bertahan lama, siapa juga yang mau terus beli perhiasan gitu kan. Jadi di sini Azura mendapat pendapatan yang tidak menentu. Di balik itu, Azura ini mempunyai obsesi, yaitu ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Siapa sangka berasal dari obsesi inilah penipuan lintas negara ini dimulai. Penasaran sama kisahnya? Langsung aja kita masuk. Jadi awalnya pada saat Azura ini berusia 39 tahun pada tahun 2017, Azura ini dikenalkan sama Dayen, sama laki-laki dari LA yang bernama Robert, di mana usia Robert ini lebih tua dari si Azura. Usia Robert di sini 59 tahun. Akhirnya setelah dikenalkan, Azura komunikasi lah sama si Robert ini, dan kemudian akhirnya dekat-dekat dan di sini mulai bercerita latar belakang masing-masing. Saat bercerita latar belakang ini, disinilah Azura mulai memainkan perannya. Dan lagi-lagi Azura membranding dirinya kalau dia itu berasal dari keluarga konglomerat, dia mempunyai aset di mana-mana, dia lulusan dari
lulusan elit Harvard University dan juga Brown University. Nah, dengan gaya bicara Azura tadi yang elegan, Robert ini melihat Azura itu wanita yang berbeda dari yang lainnya. Di sini merasa kagum terhadap Azura dan akhirnya Robert resmi berpacaran dengan Azura. Peluang Robert di sini karena Robert ini banyak uang. Di sini Azura kembali melakukan perannya dan Azura itu bilang ke Robert kalau bapaknya ini meninggal di Timur akibat baku tembak. Di sini Azura meminta bantuan uang kepada Robert untuk biaya pemakaman bapaknya tadi, yaitu sebesar 150.000 USD atau setara 2,1 miliar rupiah. Ya, setara 2,1 miliar rupiah. Awalnya Robert ini ragu, masa sih biaya pemakaman itu sebesar itu? Tapi karena di sini lagi-lagi Azura itu meyakinkan Robert, akhirnya Robert luluh dan mentransfer uang tersebut kepada Azura. Kalian tahu di sini ternyata bapaknya Azura tidak meninggal dunia. Lagi-lagi Azura bohong di sini. Lama kemudian Azura ini kembali menghubungi Robert dan bilang kalau Azura ini mau mengadakan acara galang dana untuk amal di panti sosial. Azura bilanglah ke Robert ini kan, halo sayang, aku mau ada acara galang dana nih, kamu mau ikutan nyumbang nggak? Itu kata Azura kepada si Robert kan. Robert pun menjawab, oh bolehlah sayang, memangnya berapa? Dan Azura bilang lagi, biasanya sih teman-teman aku itu menyumbang antara 20.000 sampai 30.000 USD. Akhirnya Robert resmi menyumbang kepada Azura tadi, mentransfer uangnya sebesar 30.000 USD atau setara 403 juta rupiah. Di TF lah tuh dari Robert ke rekening Azura kan. Tapi di sini karena Azura itu sudah 2 kali mendapatkan uang dari Robert yang jumlahnya juga sangat fantastis. Di sini Azura mulai takut kedoknya itu terbongkar. Akhirnya Azura memutuskan untuk mengkat komunikasinya dengan si Robert dan juga memblokir si Dayen tadi, karena yang mengenalkan Robert kepada Azura kan si Dayen tadi kan. Dan Azura memilih untuk tinggal di apartemen Robinson Road di Hong Kong. Gak berapa lama kemudian Azura ini kenal lagi seorang laki-laki yang bernama Jason yang berusia 46 tahun, berasal dari New York. Karena Jason ini ada urusan bisnis pada tahun 2018 di Hong Kong. Saat itu Jason ini sedang makan siang di Hotel Four Seasons Hong Kong. Saat di Hotel Four Seasons Hong Kong ini, Jason itu melihat Azura dari kejauhan dan duduknya Azura ini kebetulan juga dekat dengan tempat duduknya si Jason. Dan di sini posisinya Jason itu juga baru bercerai dengan istrinya. Jason melihatlah tuh ke arah Azura dan di sini Azura melempar senyuman kepada si Jason. Kemudian ceritanya bagaimana? Tapi kemudian Jason dan Azura ini bisa duduk bareng. Ketika ngobrol di sini, Azura mulai tuh membranding dirinya lagi di hadapan Jason. Azura membranding dirinya dari keluarga konglomerat. Azura juga mengaku kalau ibunya di sini itu adalah seorang jaksa yang dibayar untuk menangani kasus mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton. Ini juga bilang ke Jason kalau ayahnya itu sudah meninggal dunia dan mewarisi harta sebesar 30 juta US dollar atau setara 421 miliar rupiah. Azura itu mengaku kalau dia itu mempunyai kapal hias, mempunyai real estate, dan juga mengaku kalau dia ini putri dari Indonesia, mendapatkan pendapatan bulanan sebesar 150.000 US dollar atau setara 2,1 miliar rupiah setiap bulannya. Gak tanggung-tanggung, Azura ini juga mengaku kalau ia memiliki saham 10% dari
Hotel Four Seasons tadi. Dari situlah Jason ini tentunya mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi di sini Jason itu tidak menyebutkan kerugiannya itu berapa. Azura ini merasa kurang puas dengan dirinya, di mana Azura ini ingin mendapatkan validasi dari orang-orang. Ya seperti dirinya itu ingin diakui. Akhirnya untuk mendapatkan validasi ini, Azura ini menargetkan keluarga politik yang ada di Amerika Serikat, yaitu Hunter Biden, anaknya Joe Biden. Dapat kontaknya Hunter ini dari siapa? Yang pasti Azura ini memanfaatkan koneksinya di kalangan elit untuk bisa mendapatkan akses komunikasi online terhadap si Hunter ini kan. Lagi Azura kepada si Hunter ini membranding dirinya seperti yang sebelumnya dan juga mengaku kalau dia itu putri ratu dari Indonesia. Ya Hunter di sini tuh juga percaya-percaya aja karena dia itu juga tidak terlalu mengetahui bagaimana tentang keadaan Indonesia kan. Akhirnya Hunter ini terpikatlah terhadap si Azura ini. Dari sinilah pada Juni 2018 Azura akhirnya mendapatkan undangan makan siang di keluarga Joe Biden ini. Ya, Azura yang mendapat undangan tersebut itu di sini justru merasa takut karena dia takut kalau latar belakangnya itu terbongkar. Karena di keluarga politik elit seperti itu, pasti untuk mengetahui latar belakang seseorang kan juga pastinya sangat mudah. Azura memutuskan untuk mundur lah tuh dari mendekati si Hunter ini. Kemudian di tahun 2018 Azura ini ditawari masuk grup elit sosialita di Hong Kong itu. Azura mulailah tuh menjual barang-barang brandednya kan. Salah satunya yaitu tas Hermes second yang dijual kepada teman sosialitanya juga yaitu yang bernama Sophia. Dan di sini Sophia membeli tas tersebut dengan harga 1,2 miliar rupiah. Di sini alasan Sophia mau membeli tas tersebut dengan harga yang semahal itu dikarenakan Azura beralasan kalau uangnya sebagian akan disumbangkan untuk yayasan Badan Amal. Gak butuh waktu lama, dengan langsung Azura ini mengantarkan tas tersebut kepada Sophia. Yang Sophia ini berada di LA dan tentunya Azura di sini juga beralasan kalau dia sekalian liburan begitu. Kemudian setelah mengantarkan tas tersebut, akhirnya Azura nginap lah tuh di salah satu hotel yang ada di LA yaitu di Beverly Hotel. Setelah beberapa hari kemudian, Sophia ini mulai ragu dengan tas yang dibelinya dari si Azura tadi. Dikarenakan Sophia ini berpikir lagi kalau masa sih tas second itu harganya semahal itu. Akhirnya Sophia ngecek lah tuh tas tersebut, dicek dan dibawa ke butik resmi terdekat. Setelah sampai dicek lah tuh tasnya, oh ya, dan ternyata karyawan di situ itu bilang kalau tas Hermes yang Sophia beli ini itu adalah ternyata palsu, KW tasnya. Kalau Sophia tahu hal itu, di situ Sophia itu shock dan dia langsung melapor ke polisi yang ada di West Hollywood. Setelah menerima laporan dari Sophia tersebut, akhirnya 6 polisi ditugaskan untuk memeriksa Azura pada tanggal 26 November 2018. Nah, tuh setelah polisi sampai, diperiksa tuh Azura dan dibawa ke kantor. Tapi di sini kalian tahu, Azura itu bebas. Ya di sini dibebaskan Azura karena Azura itu menyewa pengacara yang mahal dan tentunya alasannya di sini karena kurangnya bukti. Karena polisinya waktu itu tas ini hanya dicek oleh karyawannya kan, bukan dicek oleh ahlinya langsung. Jadi akhirnya Azura dibebaskan lagi. Gak nyampe sehari Azura ini dibebaskan. Ya karena memang posisinya itu tasnya memang semirip itu sama yang asli.
Ya mungkin KW-nya itu KW premium kali ya, sampai nggak bisa ngebedain mana yang asli, mana yang KW. Kemudian pada pertengahan 2019, Azura ini dilaporkan ART-nya ke pengadilan buruh. Nah, gaji ART-nya selama bekerja ikut Azura ini selama 8 tahun itu tidak dibayarkan, yaitu sebesar 76.000 dolar Hong Kong atau setara 136 juta rupiah. Gak cuma ART-nya aja, kayak tukang kebun, tukang bunga, tukang pembersih karpet itu pun juga tidak dibayar oleh Azura, dan mereka speak up juga. Dari sinilah, dari kesaksian ART ini akhirnya viral lah tuh. Kemudian orang-orang korban-korban Azura ini pada speak up lah semuanya tuh. Nah itu, Azura ini juga menunggak sewa apartemen di Hong Kong, yaitu nilai 460.000 dolar Hong Kong atau setara 826 juta rupiah. Fantastis gak tuh nominalnya? Satu lagi nih, korban Azura yang berasal dari Indonesia, yaitu seorang ibu-ibu tajir yang berinisial L, dan ibu-ibu ini berusia 60 tahun. Dia mengenal Azura ini ketika Ibu L ini membuka usaha wine-nya, launching usaha wine-nya. Dia juga sering main ke rumah Ibu L ini, dan gak cuma itu, Azura juga sering meminjam uang kepada Ibu L ini. Dan lagi-lagi dengan mudahnya Ibu L ini percaya aja kepada si Azura. Karena itu tadi, Azura itu membranding dirinya kalau dia itu lulusan dari Harvard dan ibunya sedang berada di luar negeri. Dan ketika ibunya nanti kembali, pasti uangnya akan dikembalikan. Karena Azura sering bolak-balik ke rumah Ibu L ini, sampai Azura itu mengklaim dirinya kalau itu adalah rumah Azura. Dan kalau orang-orang yang nggak tahu itu juga mengira kalau itu adalah rumah Azura, ngaku-ngaku jatuhnya. Para korban Azura yang ada di Indonesia ini komplainnya itu ke rumah Ibu L ini, karena taunya kan itu rumahnya Azura. Karena korban Azura mulai speak up tuh, satu-satu speak up. Ada salah satu situs yang bernama Reproof Report. Itulah, di situs itu korban Azura dari mana-mana speak up. Dan saat melihat situs tersebut, awalnya DIM ini sudah curiga terhadap Azura. Karena korbannya Azura ini banyak dari luar negeri, yaitu seperti dari LA, dari New York, dari Paris, dan tentunya dari Hong Kong itu sendiri. Pulah tuh korban-korban Azura di situ semua jadi satu. Kemudian setelah mendapat laporan tadi, akhirnya polisi Hong Kong mulai memburu Azura di sini. Tapi sayangnya Azura ternyata sudah kabur duluan. Polisi Hong Kong mengcalling lah tuh polisi Indonesia dan mengabarkan kalau Azura ini sudah kabur. Polisi Hong Kong mengiranya Azura ini kaburnya ke Indonesia, yaitu negara asalnya kan. Akhirnya sama polisi Indonesia dicarilah tuh di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan tentunya ya tidak ada, karena yang dikasih Azura itu tadi alamat palsu. Dan disinilah Azura itu mulai menghapus akun Instagramnya, akun Twitternya. Pokoknya Azura ini mulai menonaktifkan semua media sosialnya. Ya macam hilang di telan bumi, macam hilang gitu aja Azura ini. Gak ada yang tahu keberadaan Azura. Pada bulan September tahun 2019, di mana Azura ini tiba-tiba muncul ke publik, yaitu melalui sesi wawancara dengan seorang jurnalis dari Potts Magazine, ya, tapi melalui VC wawancaranya itu. Dan saat wawancara melalui VC ini, Azura itu bilang kalau semua ini hanya salah paham dan ia tidak pernah menipu siapa-siapa. Dan di sini Azura juga mengaku kalau dia sedang hamil anak kembar. Tapi setelah VC itu dilakukan, jurnalis ini kembali menghubungi Azura lagi, tapi lagi-lagi sudah tidak aktif lagi WA-nya Azura ini.
yang menghilang lagi Azura ini. Sini semua total kerugian yang dijumlahkan yaitu mencapai 7 miliar rupiah. Dan kabar terakhir yang diketahui itu berasal dari media The Sun, mana akun WA-nya Azura ini bertuliskan para bedung, yaitu yang artinya siap berperang. Dan setelah membuat status seperti itu, akhirnya Azura ganti nomor lagi, menghilang lagi Azura, dan sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui. Tapi terakhir katanya dia sempat terbang ke Singapura dan gak ada yang tahu lagi keberadaannya yang sebenarnya itu di mana dan bagaimana. Bisa saja Azura ini sudah beroperasi plastikan dan mengganti identitasnya, dan dia tetap berkamuflase di antara orang-orang di sana. Oke sis, itu tadi yang aku ceritakan tentang Azura Luna, yaitu seorang sosialita gadungan yang telah menipu banyak orang. Mana sebenarnya Azura ini mempunyai potensi yang sangat besar, yaitu tadi kan berbekal kemampuan bahasa Inggrisnya, public speakingnya, tidak disalahgunakan. Mungkin Azura bisa sukses kan dengan kemampuan yang dia miliki tadi. Tentunya terselip satu pesan juga di sini. Jangan menilai seseorang itu hanya dari penampilannya saja. Nah, dari kasus ini kita kan juga belajar kalau belum tentu kalau seseorang itu berpenampilan modis, gaya bicaranya elegan, ternyata dia itu adalah penipu. Sekian dari aku. Kalau kalian punya saran-saran video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari aku. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye sis.